بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Nurus Sa'adah, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita awali kehidupan kita di hari ini dengan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah. Allah bangunkan di pagi ini, kemudian Allah mudahkan kita melangkahkan kaki kita ke tempat yang insyaallah menjanjikan pahala, rahmat, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita salat berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim, belajar bersama tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin wejangan dari ulama-ulama yang saleh yang menjadi panutan kita. Kita berharap usaha kita ini akan mendatangkan ketenangan hidup di dunia ini dan menyampaikan kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sering saya sampaikan doa untuk kita semuanya, semoga pertemuan kita, kebersamaan kita hari ini adalah awal pertemuan dan kebersamaan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sedikit mengingatkan kembali kepada kita supaya tidak sampai lepas dari karakter hamba Allah yang bersyukur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yawmi, faka'annama hizat lahu dunya," ay kama qala. Hadits ini sebagai standar minimal sudah wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Poinnya apa, Pak, Ibu? Kalau kita terbangun kemudian kondisi kita nyaman, aman, termasuk keluarga kita di situ, aminan fi sirbih. Insyaallah Bapak Ibu tadi bangun aman ya. Enggak ada bom gitu ya. Enggak ada banjir yang sampai, ya Allah, jangan kalau lihat tempat lain, jangan jauh-jauh ya, di Bogor, di Bali kemarin, Allah kali luar biasa. Entah itu teguran atau mungkin juga azab yang Allah berikan kepada umat ini. Tetapi alhamdulillah panjenengan luar biasa. Tambah lagi yang dengan itu di Purwokerto, Banyumas, Allah. Coba bandingkan dengan tempat-tempat yang lain. Kita mau kemana cepat? Standar suasananya, insyaallah ya, ini luar biasa. Kemudian poin yang kedua, mu'afan fi jasadih, sehat badannya. Alhamdulillah antum hadir ini pertanda sehat. Nah, kurang-kurang setitik ya, memang mungkin umur, sehat tapi sehat. Kemudian
indahu qutu yaumi. Ada yang akan dimakan pada hari itu. Hari ini hari apa, Pak? Ahad. Insyaallah lah sampai malam ya ada gambaran makanan. Gitu. Beda dengan orang tua kita zaman dulu, masak pagi yang dimasak maghrib belum kebayang. Itu biasa, Pak, di kampung dulu. Nah, jenengan insyaallah lah wis kebayang rezeki yang seminggu ke depan kan, atau ini masih lah. Ya, pensiunan kan masih lah ya. Sebulan mungkin ada juga yang terbayang rezeki. Ini cukup untuk bersyukur, standar minimalisnya indahu qutu yaumi. Sudah terbayang makanan di hari itu. Ada. Maka kata Nabi, kalau orang sudah terkumpul pada dirinya 3 poin ini, seakan-akan dunia sudah dikumpulkan baginya. Mencari apa lagi, Pak? Keluarganya sehat, badannya sehat, kemudian yang dimakan ya ada. Berarti sudah wajib alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan, ya, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga sampai diberikan oleh Allah kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita digabungkan di barisan mereka radhiyallahu anhum wa radu an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah terkait dengan sifat apa, Pak? Sombong. Ini perlu, Pak, terutama di zaman sekarang. Potensi orang untuk berbuat sombong karena kurangnya ilmu, kemudian banyaknya hal-hal yang menjadikan bisa sombong. Kalau tidak disadari maka bisa saja kita tidak merasa sombong, tapi kita sudah sombong di situ. Sederhana, Pak, soal HP. Nah, mohon maaf, Pak, yang masih berbicara sendiri, bok nanti kena materi ini. Saya belum menyampaikan, tapi kayaknya kena nanti. Kalau ada orang ngajar, kalau dengan ngobrol itu kayaknya nanti kena. Sebelum kena, Pak, menang. Karena ini dahsyat ini. Karena ada orang yang sampai mengatakan kalau mau lihat preman majelis ta'lim maka lihatlah teman-teman yang kira-kira kalau pengajian jalan dia ngobrol sendiri. Itu preman masjid itu. Katanya preman majelis ta'lim karena tidak menghargai ustadznya dan ayat-ayat yang dibaca. Karena itu sebelum kena tembak menang. Karena yang namanya sombong itu saking dahsyatnya keburukannya, wong sing sombong ben, Pak, enggak seneng kalau temannya yang lain sombong, Pak. Kayak ngeri, Pak. Jadi orang yang sombong saja akan mampu mengatakan, "Ku sombong teman," padahal dia sendiri orang. Berarti kan kesombongan itu sudah tidak disenangi oleh siapa saja, Pak. Nyatanya orang sombong saja enggak senang melihat orang apa maning yang tawadu. Lihat, Pak, ada kadang-kadang kamu jangan sombong ya. Padahal dia oleh orang lain itu orang yang paling sombong di situ. Berarti kan saya ulang lagi, tidak ada satu orang pun yang senang melihat kesombongan itu. Karena itu insya Allah materi ini akan kita sajikan dalam 4 poin. Yang pertama, apa itu sombong? Karena kita kan kadang-kadang salah. Lihat teman kita sandalnya karfil zaman dulu, waduh sombong, sandalnya karfil. Seakan-akan sombong itu ada di materi yang kelihatan. Sombong banget itu sekarang pakai Alphard. Belum tentu, Pak. Mungkin yang pakai sepeda ontel bisa sombong, tergantung. Ya. Karena kita sedang mendefinisikan sombong bukan karena maunya kita, tetapi kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa itu sombong? Kemudian akan kita sajikan beberapa ayat yang di situ
memberitahukan kita tentang larangan untuk berbuat kesombongan. Di poin kedua. Nah, yang ketiga baru kita akan bahas bahaya sombong itu sendiri. Nah, yang terakhir, bagaimana usaha maksimal kita ben ora sombong. Karena tadi Pak, nanti akan kita lihat bahaya. Jadi bahaya sekali yang namanya sombong. Baik, pertama, untuk mengetahui sombong itu apa? Ya, ini yang sudah paham, alhamdulillah. Yang belum paham kita sampaikan. An Abdullah bin Mas'ud. Kita sampaikan dari hadis dulu. Dari salah seorang sahabat Nabi yang masyhur, Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah meridainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah. Ini Pak, tidak akan masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Ini kan dahsyat sekali Pak. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sekalipun hanya sebesar biji apa Pak? Zarrah, sawi, biji terong. Pokoknya ini bisa berkembang Pak tafsirnya. Karena dulu paling kecil itu kelihatannya biji sawi, jintan gitu ya. Zarrah. Nanti kalau ada berkembang, pokoknya yang kecil lah, partikel yang kecil. Nah, itu kan membuat kaget para sahabat Pak. Satu sisi para sahabat yang namanya tamaknya, inginnya masuk surga itu luar biasa Pak. Dan memang kepingin betul. Ini bukan menyinggung Pak, tapi sebagian kita kan banyakan yang sekedar kepingin Pak. Pingin surga Mas, pingin. Sholat ya, yang pola. Itu beda. Jadi kalau sahabat kepingin, sampai-sampai, wahai Nabi, kalau saya maju sekarang langsung ke tempat pertempuran, saya mati, tempat saya di mana? Surga. Dia sampai membuang makanan yang sudah masuk, kurma, di lepehnya, mau kesuwen, ngunyah. Sampai begitunya para sahabat. Kalau sudah namanya dijanjikan surga. Nah, orang-orang yang seperti itu kondisi hatinya, kemudian mendengar berita tidak akan masuk surga, kan ketakutan Pak. Jadi sahabat mendengar tidak akan masuk surga orang yang sombong sekalipun kecil, maka ada yang bertanya, faqala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasul, ada di antara kami yang suka kalau pakaiannya itu bagus, rapi, ya rada mahal lah terjemahannya. Kan kalau bagus itu umumnya lebih apa Pak? Mahal. Standar umum loh. Kalau bagus itu kan lebih mahal. Ya Rasul, ada di antara kami yang senang pakaiannya bagus. Ya mahal lah, tapi standar. Tidak mahalnya artis kan gitu ya. Jam tangan kayak 2 miliar itu enggak standar lah. Sugih ya 2 juta lah ya, masa jam tangan sampai 2 miliar itu. Mau lihat waktu kapan gitu. Itu enggak standar. Wa na'luhu hasanatan, dan ada juga di antara kami yang kalau sendal itu yang bagus, yang mahal, sukanya. Ya, nyaman sih. Kalau agak bagus mahal itu nyaman. Ini bayangan sahabat yang sebelum disampaikan ilmu oleh Nabi, kesombongan itu pada materi yang kelihatan Pak. Ya. Rumah bertingkat, mobil bermerek, ya. Itu bayangan sahabat yang bertanya ini, sehingga zaman dulu sandal dan baju yang bagus. Faqala, maka Nabi
pastinya paham ya apa yang dimaksud sahabatnya saat itu. Maka kemudian dikantor, diberikan arahan, meluruskan. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Wahai para sahabatku, ini terjemahan bebasnya, Allah itu maha indah, suka kepada keindahan. Garis bawahnya, kalau jenengan pakai baju yang bagus tetapi membelinya pakai uang yang halal, orang apa? Orang apa? Jenengan pakai baju yang 500.000, pilihannya Az-Zahra misal, Pak. Itu enggak dilarang, Pak. Yang penting uangnya halal. Sisa untuk anak ya ada, untuk ibu ya ada, untuk maisha ada. Jangan sampai beli baju satu 15 hari bingung. Nah, itu yang dilarang, Pak. Karena dia tidak melihat kondisinya. Karena standar hadisnya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jenengan yang pakai minyak rambut sekalipun sudah enggak masalah, Pak. Yang penting kepengin tampil bagus, tetapi niatnya untuk keindahan, kebersihan, kerapihan. Nah, ini kan modal, Pak, supaya kita necis dalam tanda kutip, klimis, tapi standar kita, kemampuan kita itu tidak masalah dengan dalil ini. Karena itu bukan termasuk kesombongan. Ada yang nyaman dengan baju 100.000, nyaman dia, silakan, bagus malah, murah dan nyaman. Iya. Ada yang dia gerah dari jahitannya kok enggak pas itu ya. Kemudian rasanya dia nyamannya di angka 500.000 minimal. Tapi di situ itu tidak mengganggu siapapun, termasuk hatinya tidak terganggu. Dia memang suka sekali yang nyaman, termasuk sendal. Nah, itu tidak dilarang. Pakai sendal jepit, monggo. Ya, pakai sendal karfil zaman dulu, enggak masalah. Kalau sekarang yang bagus apa, Pak? Enggak ada yang enggak ada yang ikon sekarang ya. Kalau dulu kan karfil gitu. Nah, pakai karfil kayaknya kemana-mana rasanya, wis. Ya. Nah, hatinya itu yang didandani, Pak, bukan sendalnya, tapi hati yang ada rasa sendirian kok saya santri pakai karfil. Nah, itu yang didandani, kesombongannya bukan sendalnya. Makanya dengan membeli Alphard, membeli aja, Pak. Jangan, oh enggak lah pakai Alphard baru nanti sombong. Ya insya Allah, malah kalau udah masuk mobil kan mau sombong gimana, Pak? Enggak ada yang, malah bisa saja moge itu lebih dekat daripada mobil. Karena mobil udah masuk itu yang nyanjung dulu siapa? Oh enggak kelihatan. Tapi kalau pakai mobil kelihatan, pakai moge ya. Bisa disanjung ya, tergantung, Pak. Jadi tidak materinya. Tapi kita kembalikan, yang mampu membeli yang nyaman, bahkan mungkin mahal standar, tidak berniat pamer, maka di situ tidak ada dalil yang melarangnya. Bahkan dalil ini dipakai. Allah Maha Indah, suka kepada keindahan. Nah, di akhir ini yang kemudian kita masukkan kepada kesombongan. Nabi mengatakan, al-kibru, kesombongan yang dimaksud dalam hadis ini yang kemudian menjauhkan orang dari surga adalah batarul haq. Nah, ini Pak. Pertama itu menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baru kemudian ghamtun nas, meremehkan, menghinakan, merendahkan manusia. Dan yang HP ini oleh ganti-ganti, Mas. Tapi niatnya ngejek teman, Pak. Bukan sekali. HP kayak gitu kok masih dipakai. Dia serius, Pak, menghina temannya. Masalah HP misalnya, dia sudah pakai HP yang harga 17 juta. Ada kok orang pakai HP segitunya ya. Tapi dia memang menghina. Atau apalah. Jadi orang kok dan yang teman ya. Tapi dia serius menghina. Ini namanya meremehkan orang lain. Hati-hati, Pak. Dekat telepon. Tungtang. Bosek langsung sergap. Kayak gimana ya? Karena yang telepon bosnya. Yang akan mempengaruhi status kerjanya. Telat ngangkat ke pecat misal.
bahasanya luar, pilih yang terbaik. Suatu ketika lagi sibuk, dong ting dong ting dong. Lah, ramani mani. Pas giliran orang tua telepon, kok aura mukanya beda, Pak. Dari biasa menjadi kecut banget itu. Saya pernah lihat sekali, naudzubillah min dzalik. Lagi nyuci motor, di depan itu ada orang kerja. Telepon. Biasa saja wajahnya. Begitu tahu yang telepon itu ibunya, lah kata-kata, lah ibu ni maning. Ke orang lain saja sudah sombong, Pak. Apa maning sing telepon? Ibunya, bapaknya, dan dia tidak mengangkatnya dengan ramah, bahasa yang baik, sebaik dia kepada orang-orang yang menjanjikan dunianya. Naudzubillah min dzalik. Atau teman, kalau teman yang kelihatannya setara diangkat, Pak. Sing telepon nggak menjanjikan apa-apa, malah kayak dia mau minjem duit. Perkara mau minjem apa saja, angkat dulu, Pak. Nanti jelaskan kondisi. Jangan sampai ada perasaan membedakan. Nah, inilah yang kemudian sebagai contoh real kenapa kemudian turun surah Abasa wa Tawalla. Nabi baik ditegur, Pak. Begitu ada rasa. Karena memang Nabi merasakan sebagai manusia biasa. Wong lagi serius menghadapi pemuka masyarakat Quraisy yang kalau ini masuk Islam, banyak yang akan masuk serius. Datang Abdullah bin Umi Maktum yang posisinya tidak sugih, buta. Hampir Nabi kemudian, makanya ditegur langsung, Pak. Nah, itu Nabi mau berbuat sedikit kesalahan, langsung tuh teguran yang permanen sampai hari ini, Pak. Suratnya tidak dihapus. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Siapa? Nabi, Pak. Itu kalau nggak ditegur itu bablas kesombongan. Itu, Pak. Jadi mudah-mudahan tidak terjadi. Jangan sampai ghamtun nas, meremehkan manusia. Jadi paham ya, Pak? Kesombongan itu bukan ada di materi yang kelihatan. Sekali itu memang penyebab. Cuman ada orang yang kaya tidak sombong. Ada orang yang pintar tidak. Karena itu nggak bisa dipukul rata. Memang itu penyebabnya. Tapi ada orang yang bisa meredam dirinya. Nah, sing keterlaluan itu ada bahasa yang sudah miskin. Sombong, miskin sombong. Jadi nggak ada modal, udah dosa duluan. Modalnya nggak ada, tapi tetap dapat dosa, Pak. Namanya sombong itu semuanya orang dapat. Mau miskin, sombong apa maning. Sing sugih be sombong dosa, sing ana modal. Nah, ini pertama. Jadi sombong itu adalah yang tidak menjadikan kita masuk surga adalah ketika pertama menolak kebenaran. Hati-hati, Pak, dengan soft. Pak, mohon sop yang kosong di depan diisi. Jenengan sendiri di situ, wis nyaman, PW, posisi enak, enggak mau geser. Ada yang begitu, Pak? Ada. Sampai tak sebut koploknya sekalian. Pak, sing koploknya putih, monggo pindah ke. Saya ketat di situ kalau sudah tentang soft, ya. Di Masjid Agung kan beragam orang ya, sing musafir, sing tiap hari dandani sop. Kadang-kadang batin apa iya ini pada mualaf kabeh lho. Wong sop ora rampung. Kadang-kadang 2 orang di situ, di tengah ada 6 orang, kan putus sopnya, Pak. Nah, ini kita mau bilang mualaf semuanya, ya enggak. Tapi kok sop ora rampung. Kayak kalau nonton ebek, sekalipun nggak boleh, bukan ebeknya, tapi mau nonton apa-apa kan nggak ada aturan baku, Pak. Tapi kalau sop itu ada aturannya. Depan al-awwal fal awwal, stawu as-sufuf. Kaki bertemu dengan kaki, orang injak-injakan, Pak, tapi jejer. Jangan jadi alasan masjid omber-omber iki kok harus dempet-dempet. Standar Nabi, Pak, wong jenengan mau syafaat Nabi kok hanya di sekedar itu kok nggak mau, kan gitu, aneh. Jadi kalau kemudian nggak mau geser, nah itu namanya sombong, karena imam menyampaikan kebenaran untuk meluruskan shaf. Ya. Itu mengingatkan kebenaran. Ada jamaah misalnya, kalau antum enggak lah ya, tapi saya sering menemukan di masjid
Karena tadi beragamnya orang. Baru datang dari rumah, masuk masjid, saya langsung kontrol, yang duduk-duduk terutama. Nah, kalau ada yang kira-kira belahan, mungkin bokongnya kelihatan dari belakang, dijamin kalau sholat auratnya kelihatan. Wong duduk Pak, belahan bokongnya kelihatan, termasuk bulu-bulu halusnya. Ini bukan sarung Pak. Laki-laki Pak, perempuan kan enggak lah. Perempuan sono pakai mukena rapi. Kalau urusan sholat, perempuan lebih rapi Pak. Kalau di luar sholat, norak kan? Nah, yang pakai celana pendek saja nanti pakai mukena aman kalau sholat. Tapi kalau laki-laki, jeansnya nggak bisa ditarik ke atas, berpadu dengan kaos yang nggak bisa ditarik ke bawah Pak. Duduk saja sudah kelihatan auratnya, apalagi ruku dan sujud. Misalnya, Mas monggo ganti sarung itu sholatnya nggak sah kalau begitu, karena aurat jelas kan pusar ya, melingkar, nggak sah sholat. Nah kalau dia kemudian bergeming dan melangkah, itu insya Allah tidak sombong Pak, karena diingatkan dengan. Tetapi kalau ngotot nggak mau, kekeh nggak mau ganti sarung, malah mendelik Pak, tambah dalil tambah mendelik, ya ini orang sombong, karena dia batarul haq, menolak kebenaran. Karena kita menyampaikan dengan dalil bahwa aurat laki-laki itu ma baina surrah war rukbah. Pusar itu melingkar ke belakang Pak. Nah kalau bawah itu sudah aurat itu, apalagi sampai tadi kelihatan. Ada yang CD-nya kelihatan Pak, warnanya kelihatan. Laki-laki, sekali lagi laki-laki. Karena tadi celananya nggak bisa naik, bajunya nggak bisa turun. Ini bukan ngece, subur maning kan gitu ya. Kan nggak bisa naik gitu kalau bukan ngece, tapi ini kondisi real. Kalau diingatkan dia kemudian cepat tanggap dan berterima kasih, ada yang matur nuwun Pak. Matur nuwun langsung berangkat. Nah, kalau sampai tidak berangkat sudah ingatkan, maka termasuk ini kesombongan. Standarnya ghamtun batarul haq, menolak kebenaran. Nah kemudian yang kedua, wa ghamtun nas tadi, meremehkan, merendahkan manusia. Nauzubillah min dzalik. Karena itu Bapak, ada teman kita bertanya, ringan, sederhana, enggak butuh waktu. Nek wis centang biru dijawab Pak. Minimal nggih atau mengko apalah. Yang penting orang merasa diwongke dengan dibaca WA-nya. Pak Mur, nanti apalah. Jawabannya sebenarnya kalau kita jawab itu singkat, padat, dan insya Allah menyenangkan orang. Tapi kita biarkan centang biru sampai 1 jam, 2 jam, hanya bilang gih, atau syukron, atau jempol. Apalah yang menyenangkan orang Pak. Orang pakai duit orang. Tapi kadang-kadang, Masya Allah, Ustaz, begitu bilang nggak bisa, hilang. Bukan takmir sini Pak, kalau takmir sini alhamdulillah. Insya Allah. Kajian besok, maaf, kita jelaskan sedetail-detailnya. Hilang, ya kan bisa. Oke Ustaz, nanti kita cari penggantinya. Aman deh Pak. Centang biru, harus dibaca. Itu banyak Pak. Awak maning kayaknya, mudah-mudahan nggak terjadi takmirnya nih Pak. Langsung ser-seran. Sudah jadi tanggalnya itu undangan kultum Ramadan misalnya Pak. Orang salam, orang minta waktu bisa kapan, langsung jadwal jadi Pak. Begitu kita gak bilang, mendang Pak, ya Allah ini kan takmir mestinya bagus loh. Tata cara interaksinya. Kan bisanya kan ketuk pintu dulu Pak. Bisa enggak Ustaz isi tausiah di sini hari apa saja? Ini wis jadwal jadi, begitu kita enggak bisa karena tabrakan dengan lain, juga enggak ada komentar apa-apa. Ini kayak ya Allah ya Rabbi, ini kalau bukan kesombongan apa lagi namanya? Enggak ada salah. Itu Pak ya. Jadi HP rawan. Apalagi kalau sampai terjadi pada orang-orang yang kita wajib berbakti ke situ. Nah, jadi transfer enggak
baca, centang biru. Yang nanya ibunya, Pak. Ibunya yang sudah 2 hari ini ngutang di warung. Nanya kepada anaknya yang kerja. Orang dibales, Pak. Nak, jadi transfer enggak? Ibunya udah kata-kata ditagih sama warung sebelah, Pak. Anaknya santai. Centang biru, orang direspon. Sekalipun ini transfer sudah durhaka, Pak. Sekalipun ujung-ujungnya transfer. Tapi kan bahasa orang itu, nggih Bu, sebentar. Lagi di kantor. Kasih kabar yang di sana juga nyaman gitu loh. Jangan ditransfer saja, cuman kok nggak bilang, nggih Bu, sebentar. Atau ini ada kesibukan. Nah itu Pak, jadi tolong, ini banyak sekali memutus silaturahim kalau kita nggak paham caranya. HP. Yang pertama. Baik, kita ke poin yang kedua, Pak. Ya, nanti dicatat yang buat catatan beberapa ayat yang di situ melarang kita untuk melakukan kesombongan. Ya, yang pertama dicatat Al-Isra ayat 37. Nah, ini Allah yang melarang, berarti sudah pasti bahayanya besar. Allah berfirman, "Wala tamshi fil ardi marahan." Ya. Janganlah engkau berjalan di muka bumi marahan, dengan sombong. Hati-hati, Pak. Ya. Semoga jamaah di sini tidak ada yang kenal pote di desain sekira-kira orang radius sekian itu tidak nyaman. Itu kesombongan. Karena meremehkan orang. Meremehkan anak-anak orang yang lagi sakit di gang-gang kecil. Orang-orang yang sedang apa ya, kalau sudah drun, kemudian dia senyaman-nyaman aja, Pak. Wong kenal pote enggak ngadep atas, Pak. Ngadep ke sana. Dia yang nyaman, orang yang terganggu. Belum lagi dengan yang lain. Ya, marahan, dengan sombong. Dikit-dikit kepingin gampar orang di jalan. Kemudian orang ngantri, dia tidak mau ngantri. Itu termasuk berjalan dengan kesombongan. Jadi bukan hanya sekedar cara jalannya saja, Pak. Jadi dia memperlihatkan kesombongan di perjalanan. Innaka lan tahrikal arda. Nah, ini Allah kemudian memberikan apa ya, sentilan yang luar biasa kepada kita. Mau menyombongkan apa manusia ya. Sementara Anda, kata Allah, lan takhriqul arda, sekuat-kuatnya enggak akan mampu menembus bumi ya. Kalau alat pun kan hanya sekian yang kita tembus bumi ya. Tidak akan mampu menembus bumi dengan kekuatannya. Walan tablughal jibala tula, sehebat-hebat manusia juga Anda tidak akan sanggup menandingi tingginya gunung. Secara fisik kita kan hanya segini saja, Pak. Jadi manusia yang kecil, rentan sakit, bodoh ya. Kalau sekarang punya kan Allah yang kasih. Entah itu harta, kepintaran, indera, dan Allah Maha mampu mengambilnya, Pak. Ada enggak, Pak, lihat yang sekarang sholat di kursi roda, dulu dia lari nih banter. Anak, Pak. Menandakan kita, sehatnya kita terbatas, kekarnya kita terbatas. Apalagi lihat sekarang bintang-bintang film, bintang-bintang laga, jadi akan terkejut melihat masa tuanya, sekelas Jackie Chan, Bruce Lee mungkin kalau masih hidup. Jadi dia tidak setegar waktu itu. Bahkan mungkin yang pengagum bola Anda akan terkejut dengan sekarang stylenya Ronaldo Brazil misalnya. Dulu kan pugar, pelari tercepat, sekarang wis gendutnya luar biasa. Kalau membanggakan itu kan hilang dia. Sehingga Allah melarang kita berbuat kesombongan apapun kelebihan yang Allah titipkan hari ini. Karena Allah mampu mengambilnya secepatnya. Ya. Ini dalil pertama. Kemudian dalil kedua adalah nasihat Luqman yang diabadikan dalam Al-Quran. Salah satu poin yang Allah ingatkan, yang
Luqman ingatkan kepada anaknya sebagai bukti tanggung jawab Luqman terhadap anaknya adalah tentang hal ini. Apa kata Al-Quran menjelaskan nasihat Luqman? Wala tusa'ir khaddaka linnas, dan janganlah engkau palingkan pipimu dari manusia karena sombong, aja melengos. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Ya, alhamdulillah ini di Nurul Sa'adah itu, kalaupun ada yang ngobrol tuh, kalau di persentase 0, sekian, itu hanya mungkin lagi lupa saja. Tapi di tempat yang lain, Pak, ya Allah. Dan nusiunya saya termasuk yang sampai saya tuh jujur di awal menyampaikan, karena saya tidak suka sekali lihat orang kajian kok ngobrol itu. Saya sampaikan, Bapak Ibu, saya ceritakan dulu waktu saya tugas, masih aktif di sebuah yayasan. Saya itu tidak tersiksa dengan tanggal 20 wis entong gaji nih. Sedih iya, tapi nggak tersisa banget, oh Pak. Zaman dulu kan, kita ngintip ATM itu kayak apa, untuk menyampaikan bisa makan sampai akhir. Tapi itu bukan tantangan berat untuk seorang guru, Pak. Insya Allah. Mau hujan kayak apa, kalau nggak sakit pasti berangkat. Hujan, apalagi panas, nggak ada dalil nggak berangkat, Pak. Hujan, santai loh. Tapi yang paling menyakitkan itu kalau sudah kita persiapkan pembelajaran, lagi mulang, santri ini ramai, muridnya, ya Allah, menang B belum tentu masuk ilmunya, Pak. Yang namanya ilmu kan belum tentu, Pak. Memperhatikan saja belum tentu, apalagi ditinggal. Itu yang paling membuat kita nggak nyaman itu. Yang namanya, makanya saya termasuk yang 40 santri, 40 murid, satu saja ngobrol, saya stop pelajaran dulu. Nggak mau saya menyampaikan materi kok ada orang yang ngobrol. Itu anak-anak, Pak. Maning orang dewasa. Yang datang gak dipaksa siapa-siapa, judulnya nyari pahala, malah jebul dosa. Karena nggak menghargai ustadznya, nggak mendengarkan ayat yang dibaca, hadis yang dibaca, nyakiti teman sebelah, itu dosanya banyak. Makanya preman majelis taklim itu orang begitu. Alhamdulillah di sini nggak banyak, nggak sering juga, nggak kadang-kadang, tapi di tempat. Ya Allah, saya di situ paling kadang-kadang ya, kalau memang kebablasan saya nggak berangkat lagi. Kalau memang pertama mengingatkan, besok lagi sama, terutama yang di balik tirai itu. Ibu-ibu biasa, tapi sini enggak, saya juga enggak dengar suaranya. Ada yang masih kecil itu, assalamualaikum, mulai dah di belakang itu. Saya sampai stop, Bu, tolong yang di belakang tirai untuk mendengarkan. Kalau besok pertemuan kedua masih, saya sudah enggak bakal datang ke situ lagi, terserahlah. Saya sudah mengingatkan, saya enggak mau. Mending nanti ada ustadz yang lebih sabar. Kalau saya nggak sabar-sabar amat, di situ nggak sabarnya ketika sudah, karena dia bukan anak kecil, Pak, sudah dewasa. Ya, ini karena termasuk larangan Allah. Jangan palingkan pipimu dari manusia karena sombong. Makanya tadi net disapa nyapa, jangan langsung nggak gubris, itu dilarang, Pak. Itu namanya tusair khaddaka linnas. Engkau memalingkan dirimu dari manusia karena sombong. Ya. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi marahan, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan kesombongan, sama dengan ayat di surah yang lain. Nah, yang mengerikan, Pak, di garis bawah, innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, sangat tidak menyukai, kulla mukhtalin fakhur, orang yang menyombongkan diri dan suka membanggakan dirinya. Allah sangat tidak suka. Dan kalau sudah Allah tidak suka, ini adalah musibah akbar, musibah yang paling besar. Enggak disukai tetangga sebelah, enggak enak, Pak. Cuman alhamdulillah masih ada tetangga sebelah, Pak. Ini logikanya. Enggak disukai mertua, enggak enak, Pak.
tapi alhamdulillah masih dicintai orang tua. Logika. Tapi kalau enggak disukai Allah, dibenci Allah, terus ini berat, Pak. Makanya jangan sampai kita masuk ke daftar-daftar yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah. Nah, termasuk di antaranya adalah orang yang sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Orang yang menyombongkan diri dan membangga-banggakan diri. Ya. Modal sombong itu apa, Pak? Merasa lebih, punya lebih dan merasa lebih. Entah itu pintar, kemudian merendahkan yang bodoh, sugih. Itu potensi sombong itu besar, tetapi tidak dipukul rata. Ada orang yang sugih, tawadhu. Kemudian apalagi kekuatan. Lihat, Pak, yang punya kekuatan, yang punya merasa kuat dan kontrol, senggol dikit saja sudah pasti dia akan naik pitam dan melabrak karena dia merasa punya kekuatan. Ya, ini kita hindari, ya, karena Allah tidak suka. Nah, kemudian ini itu jamnya hidup, Pak, belakang. Jamnya aktif gitu. Oh, agak lama kok nggak geser-geser itu. Emang jam berapa, Pak, suruknya? Oh, berarti nggak sampai jam 6 kayak dulu ya? Oh, berarti betul. Karena kalau sampai jam 6 kok rasanya lama banget. Berarti suruknya berarti 10 menit lagi ini pas berarti ini kalau begitu. Ya, berarti ya subuhnya nyaman dan gasik sekarang ya, alhamdulillah. Baik, yang ketiga kita singkat. Nah, ini masuk kepada judulnya bahaya sombong. Kita singkat saja. Yang pertama, sombong itu menghalangi hidayah, Pak. Baik skala tinggi dan yang biasa-biasa. Mas, aja mangan mandek lah. Ini yang standar. Lihat orang yang sombong tidak sombong. Kalau orang yang tidak sombong diingatkan, Mas, mau makan duduk, dia akan duduk, Pak. Mau dia merah, mukanya agak merah, tapi dia tetap melaksanakan. Karena apalagi dia tahu, oh iya, yang bagus itu makannya sambil duduk. Dia akan duduk, sekalipun isin, tapi coba bayangkan orang yang sombong. Lah, gue siapa? Ngurus diri sendiri saja. Sudah mulai macam-macam untuk menghindari diri dari itu. Kayak tadi sob biasa, aurat. Beda. Kalau orang sombong itu diingatkan, mau dia sakit, tersinggung, tapi dia mengikut. Itu namanya orang yang tidak sombong. Karena kalau sombong itu pasti akan menolak hidayah. Makanya kita lihat orang-orang yang sombong pasti sulit untuk masuk nasihat. Apalagi potensi sombongnya besar. Ya. Karena itu yang paling miskin dari sisi memiliki nasihat adalah orang yang sombong. Karena orang tidak akan banyak berani memberikan nasihat. Padahal nasihat itu subhanallah sesuatu yang sangat bermanfaat untuk orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tetapi kalau orang yang sombong mana? Makanya Bapak Ibu, alhamdulillah menjadi orang yang biasa di mata orang itu kulakan nasihatnya luar biasa. Ya, tetapi coba yang dituakan, yang dihormati gitu kan, salah saja masih aman dalam tanda kutip, nggak ada yang memberikan dia masukan. Coba orang biasa, anak kecil, bahkan anak kecil luar biasa dia, belum berangkat sudah diingatkan. Nah, nanti di sekolah aja berantem, tapi belum berantem Pak, nasihat sudah masuk. Tapi kalau orang gede, tahu orang sudah nyekel golok belum ada nasihat masuk Pak. Itu orang gede, orang berpengaruh. Tapi orang kecil, alhamdulillah. Makanya kita mudah-mudahan juga yang termasuk menikmati nasihat yang datang, karena manfaat. Allah mengatakan, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Kami akan palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah, orang-orang yang menyombongkan dirinya di permukaan bumi ini. Di dalilnya. Karena itu kalau mau hidayah masuk, tawadhu, rendah
Hati apa rendah diri? Rendah hati. Berarti hatinya di bawah jantung. Rendah hati bukan rendah diri. Nah, rendah diri minder. Dan yang kedua, bahaya sombong itu akan mendapatkan murka Allah sebagaimana tadi dalil di surah Luqman. Nauzubillah min dzalik. Yang ketiga, orang sombong akan mendapat kehinaan dunianya dan akhirat kalau tidak tobat. Kita lihat contoh orang-orang sombong di Al-Qur'an yang tidak dihapus namanya. Makanya hati-hati, Pak. Jangan mentang-mentang ada di Quran, dengan anggap itu orang baik sehingga nama anak cucunya, wah, anak pertama siapa? Haman. Dedengkote Bani Israel. Haman itu pejabat Luhut lah kalau sekarang. Salah. Ya, mohon maaf. Ini contoh pejabat maksudnya, bukan Luhut itu orang. Contoh pejabat. Ya. Kalau presidennya Fir'aun kan begitu ya. Nah, kalau orang kayanya itu kayak 9 naga itu kan Qarun gitu. Nah, kalau disejajarkan dengan sekarang loh. Jadi ada rajanya, ada menterinya yang berpengaruh, ada orang sugih yang merusak di sana. Itu akan ada bergulir. Fir'aun, Haman, Qarun itu enggak kemana-mana, Pak. Setiap zaman pasti ada. Nah, kita kepingin menjadi Musa. Karakternya maksudnya. Atau orang-orang di sisi Musa yang juga sama visinya, ada Harun di situ. Ya, makanya kalau Harun pas Pak namanya, tapi jangan Haman. Maning teman saya Samiri namanya, Pak. Samiri itu kan yang gembos-gembosi sampai orang nyembah patung itu. Samiri nama. Ustadz je, pondok besar. Ustadz Samiri. Ini orang tuanya kayaknya kurang paham dulu. Karena dia di Al-Quran. Samiri itu namanya gembong Bani Israel. Tapi Luqman Al-Hakim subhanallah, dibenci Allah, Pak, kalau sombong. Ada Qarun sombong dengan hartanya, Haman sombong dengan jabatannya, Fir'aun sombong dengan kekuasaannya. Yang ketiga, dibenci Allah. Yang ketiga tadi mendapat kehinaan, contohnya 3 orang tadi. Kemudian yang keempat, menghalangi kita dari surganya Allah kalau tidak bertaubat. Dari ini tadi di hadis, la yadkhulul jannah. Kemudian yang kelima, tentunya yang lain-lain tidak saya sebutkan, adalah penyebab putusnya silaturahmi. Pak, kalau di keluarga, kalau ada orang yang sombong biasanya sudah, ya, merasa dia paling kaya, susah untuk bertemu yang lain, merasa paling ini susah. Dan itu saya pernah melihat juga orang yang lainnya, keluarga yang lain jadi serba tidak enak. Disapa ya gimana dibiarkan, karena di situ ada karakter sombong dengan banyaknya harta, naudzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir sebagai penutup, ya terakhir penutup lah Pak ya. Saya bacakan ini terapi untuk tidak sombong. Saya baca cepat ya. Ini terapi atau ilmu dari salah seorang yang insyaallah dengan kenal, namanya Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Saya kutipkan, ini ada ini rumus untuk supaya kita tidak sombong. Saya baca cepat ya sebelum kita syuruk bersama ya. Kata beliau Syekh An-Nawawi Al-Bantani, idza ra'aita ahadan minan nas, kalau engkau melihat manusia siapa saja Pak, temu di jalan, ketemu jamaah yang lain, ra'aital fadla lahu 'alaika, maka munculkan di dalam hati bahwa sepertinya dia lebih baik daripada aku. Tawadhu, Pak. Munculkan, latih dia lebih baik daripada aku. Wa taqulu asa an yakuna indallah khairan minni wa arfa'u darajah. Kan katakan kepada hati kita supaya tidak sombong, merasa tidak lebih besar daripada dia. Bisa jadi di sisi Allah dia lebih baik daripada aku dan lebih tinggi derajatnya. Kalau udah gitu kan kita enggak sombong. Nah, kemudian didetailkan. Fa in kana saghiran, kalau bertemu dengan orang kecil yang kita anggap lebih kecil,
ya. Jangan sampai kamu bahasa kamu itu bau kencur, itu nggak bisa Pak. Pipisku itu nggak bisa. Kalau orang di mata kita lebih kecil umurnya, qulta, maka katakan dalam hatimu, hada, ya. Hada lam ya'sillah. Itu anak kecil biar kita nggak sombong. Dia masih kecil, alhamdulillah belum banyak berbuat dosa. Wa ana qad asaitu, sedangkan saya dengan umur yang panjang sudah lebih banyak berbuat dosa daripada dia. Jadi jangan sampai meremehkan anak kecil maksudnya. Iya, kamu lihatlah dari sisi yang lain. Dari sisi dosa dia masih lebih sedikit. Fala syakka annahu khairun minni, maka tidak diragukan dia lebih baik daripada aku. Jadi kita kepada anak kecil enggak sombong, Pak. Jangan sampai kita merasa tua sepuh kemudian apa-apa usulan anak muda mental padahal bagus. Maka perhatikan, anak muda itu secara dosa tetap lebih sedikit karena umurnya lebih sedikit. Jadi kita tidak sombong. Nah, sekarang anak muda kepada yang tua. Wa in kana kabiran, kalau engkau melihat orang yang lebih tua darimu, qulta hada qad abadallah qabli. Nah, dia senior saya dalam hal beribadah. Aku belum sholat, dia sudah mulai. Ini kan husnuzon, Pak. Jangan kemudian yang memang enggak sholat kita enggak di situ. Nah, berarti saya sholat umur sekian, dia melebihi saya. Sudah banyak ibadahnya. Jadi dibalik kalau melihat orang tua. Jadi kita enggak sombong kepada orang tua. Jangan kalimatnya bau tanah kok macam-macam gitu. Itu durhaka kepada orang tua. Ya, bahasa-bahasa yang tidak bagus. Kemudian wa in kana aliman, kalau melihat orang yang alim supaya kita tidak merasa sombong, ya. Suuzon kepada mereka, katakan qulta hadza a'ta ma lam ablugh. Sungguh dia telah memberikan kepada orang apa yang saya tidak bisa. Supaya kita tidak iri terhadap orang yang ada ilmunya. Wa ana malam wa nala malam anal, dan dia sudah sampai kepada maqam yang saya belum sampai ke situ. Wa alima ma jahiltu, dan dia mengetahui apa yang saya tidak tahu. Wa huwa ya'mal bi ilmihi, dan insyaallah dia beramal dengan ilmunya. Bangun husnuzan sehingga kita tidak merasa benci kepada orang alim. Tidak sombong. Nah, sekarang orang yang punya ilmu, wa in kana jahilan, kalau melihat orang yang lebih bodoh daripada kita, ilmunya lebih sedikit, maka kita juga jangan sombong. Qul, tak katakan di hatimu, hada asallah bijahal. Ya Allah, kalau orang bodoh itu melaksanakan dosa kan dia tidak mengetahui, insyaallah dosanya tidak seberat saya yang berilmu tapi melakukan dosa. Jadi kita mulai tidak menyombongkan diri karena dia juga ada kelebihannya. Dia berbuat dosa tanpa dia sadari, tak tahu ilmu. Tapi kalau saya sudah tahu. Wa ana qad asaitu bi ilmin, sedangkan saya melakukan dosa dengan ilmu yang pastinya dosanya lebih besar. Dan yang luar biasa, wala adri bima yakhtimuli, dan saya tidak tahu apa yang nanti menutup kehidupannya. Dia orang bodoh, bisa jadi nanti dia menjadi orang yang pintar menjelang akhir kehidupannya. Sementara saya yang alim bisa saja kemudian tidak berkah ilmunya karena kesombongan. Jadi orang alim tidak akan sombong melihat orang yang di bawahnya. Yang terakhir, bahkan Pak, tidak boleh sombong pada orang kafir sekalipun. Karena yang namanya murtad, mu'allaf itu kan mengalir, Pak. Ada yang kelihatan soleh kemudian keluar dari agamanya, atau ada yang kelihatan kufur tetapi kemudian waktunya masuk sebagai seorang mu'allaf. Makanya lihat orang kafir pun gak boleh sombong, Pak. Nih orang mendapat hidayah, kamu kafir gak bisa. Karena yang terakhir, wa in kana kafiran qulta, kalau melihat orang kafir katakan di hatimu, la adri asa an yuslima, enggak tahu saya bisa jadi nanti dia masuk Islam. Jadi kita jadi enggak sombong kepada mereka. Bisa jadi mendapatkan hidayah. Fa yakhtimu lahu, dan hidayah itu mengakhiri kehidupannya bi khairil amal, dengan amal-amal yang baik. Nah, kemudian curigai diri. Bisa jadi kan kita yang muslim hari ini dengan panjangnya waktu, naudzubillah min dzalik, kita berlindung, tetapi tidak menutup kemungkinan an akfur, saya menjadi orang kafir.
dan menutup dengan su'il amal. Jadi ini nasihat supaya kita tidak membuka ruang untuk sombong kepada siapapun, entah mereka orang miskin, orang tidak berilmu, bahkan orang kafir sekalipun. Ini yang bisa disampaikan. Terakhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih perhatiannya. Wa'afu minkum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.